Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, pada pembahasan sebelumnya pensyarah telah menyebutkan contoh dari isim yang dia berubah keadaan akhirnya disebabkan amil yang berbeda-beda yang masuk kepadanya. Baik itu amil yang menuntut rafa'nya seperti contoh ja'a Zaidun, atau juga amil yang menuntut nasabnya sehingga berubah menjadi nasab, ra'aitu Zaidan, atau juga amil yang menuntut jarnya isim tersebut seperti marartu bi Zaidin. Kemudian beliau melanjutkan wa mithluhu, dan semisal isim tersebut adalah al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' ini juga bisa berubah keadaan akhirnya disebabkan perbedaan amil yang masuk. Jadi dia sama seperti isim. Nahwu contohnya adalah yadhhabu Zaidun. Yadhhabu Zaidun. Zaid sedang pergi. Fayadhhabu, maka yadhhabu itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' yang marfu'. Litajarrudihi, karena kosongnya dia, an amilin, dari amil yaqtadi nasbahu, yang menuntut nasabnya fi'il mudhari' tersebut, au amilin, atau amil yaqtadi jazmahu, yang menuntut jazmnya dia. Jadi ingat, kalau fi'il mudhari' ketika dia kosong dari amil penasab dan amil penjazm, dia marfu. Seperti contoh di sini yadhhabu Zaidun. Nah, yadhhabu fi'il mudhari' dia marfu karena tidak ada amil penasab dan tidak ada amil penjazm. Kemudian fa in dakhala alaihi, jikalau masuk padanya, yaitu pada fi'il mudhari', amilun, amil itu fa'il dari dakhala. Amilun, amil yaqtadi, yang menuntut nasbahu, menuntut nasabnya dia, nasabnya fi'il mudhari' tersebut. Taghayyara, maka berubahlah, taghayyara fi'il madhi wazan tafa'ala, maka berubahlah halu akhirih, keadaan akhirnya, minar raf'i, dari rafa', ilan nasbi, kepada nasab. Kalau di atas tadi dia kosong dari amil penasab ataupun amil penjazm sehingga dia rafa'. Namun ketika dia dimasuki oleh amil penasab, maka keadaan akhir dari fi'il mudhari' pun berubah, ya, dari rafa' ke nasab. Nahwu contohnya adalah lan yadhhaba Zaidun. Lan yadhhaba Zaidun. Zaid tidak akan pergi. Fayadhhaba, maka fi'il yadhhaba dalam contoh ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang mansub, yang dinasab bilan, dengan lan. Nah, di sini yadhhabu ketika dimasuki oleh amil penasab lan, maka fi'il mudhari' tersebut dinasab, dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Lan yadhhaba Zaidun, Zaidun tidak akan pergi. Kemudian wa in dakhala alaihi amilun akharu, dan jikalau masuk padanya, pada fi'il mudhari', amilun akharu, amil yang lain, yaqtadi jazmahu, yang menuntut jazmnya dia, taghayyara halu akhirih, maka berubahlah keadaan akhirnya minan nasbi ilal jazmi, dari nasab ke jazm. Nahwu lam yadhhab Zaidun. Lam yadhhab Zaidun, Zaid tidak pergi.
Fayadhhab, maka yadhhab itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun bilam, yang dijazm dengan lam. Nah, di sini jelas. Semisal dengan isim itu adalah fi'il mudhari'. Ya, dia bisa berubah keadaan akhirnya. Dia bisa rafa', dia bisa nasab, dan dia bisa jazm. Ketika rafa' contohnya yadhhabu, ketika nasab lan yadhhaba, ketika jazm lam yadhhab. Baik. Sebelum kita lihat pada catatan kaki pada nomor 6, kita lihat dulu i'rab contoh. Kita mulai dari contoh yadhhabu zaidun, yadhhabu zaidun. Lihat cara meng'irabnya. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yadhhabu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Li tajarrudihi, karena kosongnya dia, anin nasibi wal jazimi, dari amil penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhamma zahirah pada akhirnya. Jelas, yadhhabu. Wa zaidun, dan zaid itu adalah fa'ilun marfu'un bil fi'li. Zaid itu adalah fa'il yang marfu' dengan fi'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhamma zahirah, dhamma yang nampak jelas, zaidun, ya, ala akhirih. Jadi tanda rafa'nya adalah dhamma zahirah pada akhirnya. Baik. Kemudian untuk contoh lan yadhhaba zaidun. Perhatikan di sini al-i'rab lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, jadi lan adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dia huruf nafi dan penasab dan istiqbal, menunjukkan makna yang akan datang. Wa yadhhab fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Insyaallah jelas ini. Wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya fathah zahirah, fathah yang nampak pada akhirnya. Lan yadhhaba. Kemudian wa zaidun, zaidun adalah fa'ilun marfu'un bil fi'li, fa'il yang dirafa' dengan fi'il. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, baik. Kemudian untuk contoh lam yadhhab zaidun bisa dilihat pada contoh sebelumnya, ya, pada halaman 20. Baik, sebelum kita lanjut dalam pembahasan lafzon atau takdiran, kita lihat dulu catatan kaki nomor 6. Di situ ada faidah. Di situ ada faidah. Berkata pensyarah hafizahullah, faidah, ya, faidatun, faidah. Al-amilu, tadi kita sudah sering mendengar kata amil atau istilah amil. Nah, sekarang beliau jelaskan makna dari amil. Al-amilu huwa, amil adalah alladzi yu'athiru. Amil itu adalah sesuatu yang yu'athiru, memberikan pengaruh, fi akhiril kalimati, pada akhir kata. Yang dia memberikan pengaruh apa? Raf'an, rafa', au nasban atau nasab, au khafdan atau khafat, au jazman atau jazm. Jadi amil yang beliau sebutkan di sini adalah sesuatu yang memberikan pengaruh rafa', nasab, khafat atau jazm pada akhir sebuah kata. Kal fi'li, seperti fi'il. Fi'il itu yarfa'u al-fa'ila, merafa'kan fa'il. Wa yansibu al-maf'ula, dan dia juga menasabkan maf'ul. Sebagaimana kita ketahui, fi'il dia merafa'kan fa'il. Seperti contoh tadi, ja'a zaidun. Nah, yang menyebabkan zaidun
dia rafa sebagai fa'il, amilnya adalah fi'il ja'ah. Ya, fi'il ja'ah. Dan juga fi'il mudhari itu menasabkan maf'ul. Nahwu contohnya adalah daraba Zaidun Amron. Nah, perhatikan contohnya di sini. Daraba Zaidun Amron. Jadi daraba fi'il, di situ fi'il madhi. Dia merofakkan fa'il. Zaidun sebagai fa'il, maka dia rofa. Maka amil, ya, apa amil tadi? Sesuatu yang memberikan pengaruh rofa, nasab, khopat atau jazm pada akhir kata. Nah, maka yang memberikan pengaruh rofa di sini adalah fi'il daraba. Maka amil di sini adalah fi'il daraba. Begitu juga kata amron di sini sebagai maf'ul bih. Zaid memukul Amr, ya, memukul Amr. Nah, di sini perhatikan yang memberikan pengaruh kepada kata Amr sehingga Amr di sini nasab itu adalah fi'il daraba. Nah, maka fi'il daraba itu disebut amil. Baik. Kemudian kata pensyarah hafizahullah, wakal mubtada'i, dan juga seperti mubtada, yarfa'u al-khabaru, dia merofakkan khabar. Nahwu Muhammadun qa'imun, Muhammad berdiri. Muhammadun mubtada, qa'imun adalah apa? Khabar. Makanya ketika kita mengi'rab apa? Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Qaimun khabar, ya, khabarun marfu'un bil mubtada. Nah, amilnya adalah mubtada. Baik. Wa ka'adawatin nasbi, seperti juga adawat perangkat-perangkat penasab. Tansibul fi'lal mudhari'ah, yang menasabkan fi'il mudhari', yaitu amil-amil penasab seperti apa? An, lan, idzan. Itu kan adawat, perangkat penasab fi'il mudhari'. Nah, maka adawat ini disebut amil. Seperti apa? Lan. Nah, lan yadhhabah misalnya. Kalau di sini contohnya lan adhhabah. Lan adhhabah, saya tidak akan pergi. Yang memberikan pengaruh pada fi'il adhhabah di sini menjadi fathah atau nasab adalah amil lan. Ya, huruf lan di sini. Ya, maka lan di sini disebut amil. Kemudian waka adawatil jazmi, dan juga seperti perangkat-perangkat penjazm. Ya, amil-amil penjazm. Tajzimu al-fi'il al-mudhari'ah, menjazmkan fi'il mudhari'. Nahwu lam usafir, saya tidak safar. Lam usafir. Nah, fi'il usafir yang memberikan pengaruh padanya di sini sehingga dia sukun, yaitu amil penjazm, yaitu lam. Wa ka hurufil jarri, dan juga seperti huruf-huruf jar, tajuru al-asma'a, yang menjar isim. Nahwu safartu ilal masjidi al-harami, safartu, aku telah pergi ilal masjidil harami, ke masjidil haram. Nah, di sini contoh huruf jar ilah. Nah, dialah yang memberikan pengaruh kepada kata al-masjid sehingga dia di jar. Yang mana tanda jarnya di sini adalah kasroh. Nah, maka ila di sini disebut amil. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, fakullun, maka masing-masing min dari daraba wa Muhammadun walan walam wa ilah. Ya, dari contoh-contoh yang beliau sebutkan, daraba pada contoh daraba Zaidun Amron, kemudian kata Muhammadun di situ, ya, pada contoh Muhammadun qaimun, kemudian lan pada lan adhaba,
kemudian lam pada lam usafir, ila pada safartu ilal masjidil haram. Nah, di sini kata daraba Muhammadun pada Muhammadun qaimun mubtada khobar tadi, dan seterusnya lan lam ila yusamma amilan. Masing-masingnya dinamakan amil. Karena tadi dalam kalimat tadi kata daraba, kata Muhammad, kata lan, kata lam, kata ila itu memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh ya pada akhir kata yang lain. Baik. Li'annahu athara fi ghairihi. Karena sesungguhnya dia masing-masing kata ini tadi dia disebut amil karena dia itu athara fi ghairihi, memberikan pengaruh pada selainnya. Baik, ini amil. Kemudian kata beliau wal ma'mulu huwa. Jadi ada amil, ada ma'mul. Kalau ma'mul huwa adalah al kalimatu, kata allati yang yaqa'u alaiha, terjadi padanya asarul amili, pengaruh amil. Jadi kalau amil itu sesuatu atau kata yang memberikan pengaruh. Kalau ma'mul kata yang dipengaruhi. Ringkasnya demikian. Kata yang terjadi padanya pengaruh amil. Ya. Baik. Wa takunul alamatu fi akhiriha, dan terdapat tanda pada akhirnya. Yaitu pada akhir kata yang dia terkena pengaruh amil yang disebut ma'mul. Kal amthilati al mutaqaddimati, seperti contoh-contoh yang telah lalu. Fa inna kullan min, maka sesungguhnya masing-masing dari kata Zaidun wa Amron wa Qaimun wa Adhaba wa Usafir wal Masjidi al Haram, yaitu yusamma ma'mulan, itu dinamakan ma'mulan. Perhatikan tadi pada contoh tadi, daraba Zaidun Amron. Nah, di situ masing-masing dari kata Zaidun Amron, ya kan? Kemudian Muhammadun Qaimun, kata Qaimun. Kemudian contoh berikutnya lan azhaba, itu pada kata azhaba. Kemudian lam usafir pada kata usafir, wal masjidi al haram pada contoh safartu ilal masjidil haram. Nah, masing-masing kata ini itu disebut ma'mulan, ma'mul. Li'annahu, karena sesungguhnya dia ta'assaro terpengaruh bil amili, dengan amil alladzi qablahu, yang ada sebelumnya, ya, dengan amil yang ada sebelumnya. Wa waqa'atil alamatu fi akhirih, dan terdapat tanda pada akhirnya, ya. Baik, perhatikan lagi biar lebih jelas. Seperti kata daraba Zaidun Amron, kita ketahui daraba itu disebut amil karena dia mempengaruhi kata Zaid, sehingga kata Zaid itu harus marfu, dan juga mempengaruhi kata Amr, sehingga Amr itu menjadi nasab, ya, karena dia sebagai maf'ulun bi. Nah, kemudian istilah tadi ma'mul. Ma'mul itu kata yang terjadi padanya pengaruh amil. Seperti di sini Zaidun. Nah, Zaidun itu kan kata yang dipengaruhi oleh amil. Yang amilnya tadi adalah darabah. Yang menyebabkan Zaidun itu dirafa adalah kata darabah. Yang mana darabah itu amil, maka Zaidun itu disebut ma'mul. Begitu juga pada contoh Muhammadun Qaimun. Kata Qaimun dia rafa di situ disebabkan oleh amil, yaitu kata Muhammad. Dia khobar, kata Qaimun khobar disebabkan oleh mubtada. Begitu juga lan azhaba. Lan amil yang menyebabkan nasab. Azhaba itu adalah kata yang terjadi pengaruh, ya, padanya yang disebabkan oleh amil, yang menyebabkan dia nasab dengan fathah adalah lan. Maka azhaba itu disebut ma'mul. Itu maksudnya,
Ya, jadi Zaidun, Amron, Qaimun, Adhaba, Usafir, wal Masjidil Haram itu semua disebut ma'mul karena dia terpengaruh dengan amil yang sebelumnya dan terdapat tanda pada akhirnya. Terdapat tanda. Zaidun tandanya apa? Dhamma. Amron tandanya fathah dan seterusnya. Baik, kemudian istilah yang berikutnya wal amalu. Dan sekarang amal. Amal huwa adalah harokatu al-i'rabi, harokat i'rab min raf'in au nasbin au khafdin au jasmin. Jadi harokat i'rab ya berupa harokat i'rab min raf'in dari rafa au nasbin nasab au khafdin atau khafd au jazmin ya au jazmin allati jalabaha yang mendatangkan harokat-harokat tersebut al-amilu amil fi akhiril ma'muli ya. Jadi amal itu adalah harokat i'rab dari rafa atau nasab atau khafd atau jazm allati jalabaha al-amilu yang mana mendatangkan harokat-harokat tersebut amil. Yang mana amil itu datangkan harokat tersebut fi akhiril ma'muli pada akhir ma'mul. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan di murojaah diulang-ulang. Insyaallah baru nanti kita akan lanjut pada pembahasan tentang lafzan atau takdiron. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.